kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu Bapa di hari ini, di pagi ini, di hari-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ucapan syukur selalu dan selalu akan kami ucapkan dari mulut kami Tuhan kepadamu atas semua Tuhan, napas kehidupan, keselamatan, kesehatan yang selalu Engkau berikan, Kau curahkan setiap hari kepada kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini Bapa, kami berkumpul di sini Bapa, bersekutu hati Tuhan untuk menyatukan Bapa, memuji, berdoa, memuliakan Engkau Tuhan. Inilah Tuhan kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa yang bersekutu di sini Bapa. Jangan hitung bilangannya Bapa, tapi lihatlah ketulusan hati kami Tuhan, ketulusan kami untuk memuji Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah Tuhan, berkati Bapa, berkati ibadah kami ini Tuhan. Nanti Bapa mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa, biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus melingkupi tempat ini Bapa. Biarlah apa yang keluar dari tempat ini adalah untuk kemuliaan-Mu seorang Bapa, tiada yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa yang baik Bapa, sebelum kami mulai ibadah kami ini Bapa, kiranya Engkau Bapa, jemaat-jemaat-Mu yang belum datang ke tempat ini Bapa, Kau lindungi mereka Bapa, Kau sampaikan mereka ke tempat ini Bapa, biar dapat mereka berkumpul dengan kami di tempat ini memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berkati Bapa, hamba-Mu nanti ya Bapa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak Gembala senior kami Bapa, Reverend Andre Roland Klein, berkati dia Bapa, berkati mulut dan lidahnya Bapa, agar apa yang Bapa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Itu adalah kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Walaupun dia akan menyampaikan kebenaran firman melalui link Zoom, tapi kami percaya Bapa, semakin banyak yang akan percaya Bapa, semakin banyak akan mengimani Bapa, bahwa firman-Mu itu adalah benar Bapa. Haleluya Bapa. Berkati hamba-Mu ini Bapa, berkati Bapa pengembalaannya Bapa, selalu Kau lindungi dia Bapa, Kau berikan dia kesehatan, umur yang panjang Tuhan. Biar Bapa, agar apa yang menjadi cita-cita anak-Mu ini Bapa dapat tercapai Bapa. Haleluya Bapa. Berkati juga keluarganya Bapa, istrinya, anaknya, menantunya, cucunya, di mana mereka Bapa tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa untuk worship leader kami, singer, pemain musik, multimedia, semua Bapa yang terlibat dalam pelayanan ini Bapa, Kau berkati Tuhan. Kau jadikan Bapa kami pelayan-pelayan-Mu Bapa, pelayan-pelayan yang setia. Terima kasih Bapa. Begitu juga Bapa, semua peralatan yang kami pakai untuk ibadah ini Bapa, berkati Bapa. Ini semua untuk kemuliaan-Mu Bapa. Tiada satu pun bisa mengganggu ibadah kami ini Tuhan, karena kami Bapa selalu Bapa berpegang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan, kami bersekutu di sini Bapa, bersekutu untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bapa, inilah kami Tuhan. Berkati Bapa ibadah ini Bapa, berkati Bapa. Biarlah Bapa Roh-Mu yang kudus selalu menyertai tempat ini. Haleluya Bapa. Mari kita yang sama-sama mau memuji, memuliakan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Kami juga mau menyapa saudara kami yang online. Shalom bagi kita semua.
Haleluya, kita mau mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Lewati musim apapun, dimanapun kita berada, penyertaannya selalu sempurna bersama-sama dengan kita. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab kami tahu kami boleh ada pada hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih anugerah-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yes, kami percaya Tuhan, kasih yang sempurna yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kasih yang sempurna, yes, kami terima Tuhan. Ku terima bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih-Mu, oleh kasih karunia-Mu.
Tuhan dapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Tak kau biarkan, takkan kau biarkan. Kami adalah anak kesayangan-Mu Tuhan. Tak pernah kau tinggalkan kami hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan, kau beri aku bintang. Kau beri yang ku bintang. Kami anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami yang hidup dengan limpahan kebaikan Tuhan. Ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, kau Bapa kami yang kekal, yang kekal. Tak kau biarkan, takkan kau biarkan. Selalu bersama dengan kami Tuhan. Aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan, kau beri yang ku bintang. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, kau Bapakku yang kekal, Bapa yang kekal. Tak kau biarkan, takkan kau biarkan. Kami anak kesayangan-Mu Tuhan. Aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa. Katakan, kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa. Kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari naikkan syukurmu, mari sembah Dia. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Walau boleh pada pagi hari ini kami boleh kembali merasakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau penuhi hati kami dengan damai sejahtera. Kau penuhi hati kami dengan kelimpahan syukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Mari sembah Dia. Tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur, naikkan pujian bagi-Nya. Engkau anak-anak kesayangan Tuhan. Mari naikkan pujian dan sembah atas kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur atas rahmat-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mari naikkan pujian syukur-Mu, mari sembah
indah ini. Tuhan kami boleh merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, Tuhan, untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami, untuk kemurahan Tuhan, untuk rahmat-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau naikkan sembah kami, Tuhan, karena kami tahu Engkau Bapa dan sahabat kami, Tuhan. Engkau yang pedulikan setiap hidup kami. Lewati lembah, Tuhan, kami tak pernah ditinggalkan. Kami tahu, Tuhan, Engkau selalu setia bersama dengan kami. Kami bersyukur. Terima kasih, Tuhan. Kami mau sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Yesusku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Katakan, walau lewati lembah, walau lewati lembah. Amin. Kami tak pernah ditinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari sembah, diangkat tanganmu, katakan, ku sembah. Ku sembah Kau, Yesusku, Bapa dan sahabatku. Kau yang peduli, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggal. Katakan, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatan di hidupku. Saya undang semangat untuk bangkit berdiri. Katakan, ku sembah. Ku sembah Kau, Yesusku, Bapa dan sahabat. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah,
setiamu Tuhan, untuk pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini yang boleh kami rasakan dan kami alami Tuhan. Ini kami anak-anak kesayanganmu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami, kami naikkan sorak-sorai kami Tuhan, karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari yang siap untuk bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita, sebab setiap perbuatan yang ajaib dalam hidup kita, amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, katakan segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sorakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Masih bersemangat memuji Tuhan, amin. Haleluya. Seberapa banyak yang kita percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Tuhan, amin, untuk menaklukkan setiap musuh, amin.
mulia. Bila Yesus ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Katakan, menaklukkan musuh di bawah. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Yesus ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Yesus ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja. Mari sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Sukacita, amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya. Sertaku percaya.
kami tidak mengerti, namun kami tahu Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Di saat ku tak mengerti, percaya. Di saat ku tak melihat, percaya. Ku percaya kasih-Mu, serta percaya, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya. Ku percaya kasih-Mu, serta ku percaya, percaya. Ku percaya firman-Mu, ya dan amin, lampaui segala pikiran, percaya padamu, percaya, percaya. Ku percaya firman-Mu, ya dan amin, lampaui segala masalah, percaya padamu. Yes, kami mau percaya Tuhan. Mari kita nyanyikan dari awal, katakan percaya. Katakan dengan iman, kami mau percaya Tuhan. Ketika kami tidak mengerti, kami mau percaya ketika kami tidak melihat Tuhan, bahwa rancangan-Mu selalu rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Ku percaya kasih-Mu, serta percaya, percaya desaku ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya. Ku percaya kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, mari angkat tanganmu, katakan percaya, percaya. Yes. Ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya pada, percaya, percaya. Ku percaya firman-Mu, ya dan amin, lampaui segala masalah, percaya pada. Mari lebih lagi katakan percaya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiran, percaya padamu, percaya, percaya. Ku percaya firman-Mu, ya dan amin, lampaui segala masalah, percaya
Ya baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, anak-anak yang sangat Kau kasihi. Kami datang berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Mari Bapa, ajarkan kami untuk lebih lagi mempercayai Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Engkau sangat memperhatikan kami. Itu sebabnya Bapa, urapi anak-anak-Mu dengan pengurapan yang dari sorga. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah Kau curahkan kepada kami. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Mari nyatakan isi hati-Mu bagi kami, Bapa. Sebab kami percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu itu adalah terang bagi jalan kami. Dan firman-Mu itu adalah kekuatan kami, Bapa, di dalam kami menjalani kehidupan kami. Bapa, urapi anak-anak-Mu dengan pengurapan yang dari sorga, hikmat dari sorga turun atas anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh lebih lagi mengerti apa yang menjadi mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pagari tempat kami Tuhan, baik yang online maupun yang di gereja, Tuhan tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada satu kuasa iblis apapun yang dapat menarik perhatian kami, yang menarik perhatian kami terhadap hal-hal yang lain selain daripada firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Ya, shalom semua, shalom yang di online, shalom yang di gereja. Tuhan Yesus baik. Suara saya cukup jelas ya? Puji nama Tuhan. Iya, baik. Ya, saudaraku, ada sesuatu yang Tuhan berikan pada saya ketika saya merenungkan firman Tuhan. Yang hal ini adalah sangat penting bagi kita, supaya kita lebih lagi dapat mengerti apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita anak-anaknya. Ya, coba kita akan baca ya dari Mazmur 91 ayat yang ke-13. Mungkin Julie bisa bantu saya untuk membaca. Engkau akan melangkahi singa dan ular berbisa. Engkau akan menginjak-injak singa muda dan ular naga. Ya, engkau akan menginjak singa dan ular kobra. Engkau akan menginjak-injak singamu dan ular naga di bawah kakimu. Ya, itu dalam terjemahan yang lain dikatakan begitu. Saudaraku, tahukah Anda bahwa sebagai orang percaya di dalam Kristus, kita memiliki otoritas atas musuh-musuh kita. Banyak orang Kristen yang nggak pernah menyadari kalau sebenarnya saat mereka sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka secara pribadi, maka mereka secara otomatis juga sudah diberikan kuasa. Kuasa itu diwariskan langsung dari Elohim sendiri. Kuasa itu diberikan langsung oleh Elohim sendiri. Karena itu, kita tidak seharusnya berpikir kalau kita adalah orang-orang lemah. Orang-orang yang jauh lebih rapuh, lebih lemah dari dunia ini. Karena apa? Kuasa itu sudah diberikan kepadamu. Yohanes 1 ayat 12 katakan apa di sana? Coba. Namun, semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan sini, semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sehingga banyak sekali anak-anak Tuhan, kalau kita mau melihat
mengalami kekalahan di dalam menghadapi tipu muslihat iblis, sehingga mereka mengalami banyak sekali penderitaan, sakit, penyakit, maupun pergumulan dalam kehidupan mereka, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Saudaraku, dengar baik, rasa kecewa bisa terjadi pada siapapun. Hal ini terjadi ketika ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan yang kita dapatkan. Orang beriman, orang percaya banyak mengalami kekecewaan dalam mengikuti dan melayani Tuhan. Kita mungkin memiliki harapan dalam mengikuti Tuhan. Setiap orang yang mengiring Tuhan itu kadang-kadang memiliki suatu harapan-harapan. Namun, kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan kita. Itulah yang membuat banyak anak Tuhan kecewa. Doa yang tidak kunjung dikabulkan, sakit penyakit yang tidak juga sembuh, kehilangan orang yang sangat kita kasihi. Kemudian apa? Mungkin kau sedang menyusun rencana-rencana besar yang sudah kau susun, namun harus gagal dan lain sebagainya. Keadaan ini membuat kita kecewa, meragukan kuasa Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Itu yang terjadi. Ya, sama di saat seperti ketika orang yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, ketika anak saya Michael dipanggil Tuhan, saya benar-benar kecewa. Saya komplain sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, aku berdoa untuk orang-orang sembuh. Aku berdoa untuk orang lumpuh berjalan. Aku berdoa untuk anakku, tapi tidak juga mengalami kesembuhan. Bahkan Tuhan panggil. Itu menimbulkan satu kekecewaan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Kenapa? Rancangan Tuhan dalam hidup kita selalu baik. Itu sebabnya kekecewaan yang saya dapatkan itu bisa dihapuskan hanya dalam waktu 1 jam. Ketika Tuhan memberikan segala sesuatunya kepada saya, dan hari itu juga keterpurukan saya, kesedihan saya yang begitu luar biasa, Tuhan pulihkan hanya dalam waktu 1 jam. Tuhan Yesus baik. Amin. Nah, saudaraku, rasa kecewa itu bisa terjadi kepada siapapun. Ya. Bisa terjadi siapapun, tidak mengenal apakah dia itu jemaat biasa, apakah dia itu adalah pengerja, apakah dia itu gembala atau pendeta. Itu bisa terjadi. Amin. Coba kita baca Lukas 7 ayat 17 sampai ayat yang ke 23. Maka tersebarlah kabar tentang dia ke seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Ya, Murid-murid Yohanes mengabarkan kepadanya tentang semua kejadian itu. ya. Lalu Yohanes memanggil 2 orang dari antara murid-muridnya dan mengutus mereka kepada Yesus untuk bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?" Setelah sampai kepadanya, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis mengutus kami untuk bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?" Ya. Pada saat itu, dia sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan mengusir banyak roh jahat, serta mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pulanglah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan dengar. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, dan yang miskin diberi kabar baik. Dan berbahagialah ia yang tidak kecewa dan menolak aku." Wow,
Ketika saya membaca ini, saudaraku, siapa Yohanes? Ini bukan Yohanes Rasul ya. Ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes, dia adalah orang yang diutus untuk membuka jalan mendahului Yesus. Itu tertulis di Alkitab, ya. Bahwa dia adalah orang yang diutus untuk membuka jalan. Kekecewaan juga mungkin dirasakan Yohanes Pembaptis. Ketika ia berada di penjara, ia mulai meragukan Tuhan dan meminta murid-muridnya datang kepada Yesus untuk bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Ataukah harus kami menantikan seorang lain?" Di ayat yang ke-19 dikatakan itu. Padahal sebelumnya, Yohanes Pembaptis dikenal sebagai apa? Sosok yang mengakui dan memberitakan tentang Yesus Sang Mesias. Dia yang berkata, "Lihat, Anak domba Allah yang mengangkut seluruh dosa isi dunia ini." Kemudian dia juga mengatakan, "Untuk membasuh kakinya pun aku tidak layak." Dia orang yang begitu getol membicarakan tentang Yesus. Namun ketika dia masuk ke dalam penjara, dia mulai bertanya-tanya setelah dia merasakan apa yang dia alami. Apakah Yesus ini sungguh Mesias yang ia nanti-nantikan? Mengapa Yesus tidak berkuasa untuk membebaskan dia dari dalam penjara, juga membebaskan penderitaan bangsa Israel? Apa yang dia harapkan tentang kuasa dan kebesaran Yesus ternyata kini tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Amin. Saudaraku, seorang Yohanes yang begitu besar. Karena Tuhan katakan apa di Lukas 7 ayat yang ke-28. Sebab aku berkata kepadamu, di antara yang dilahirkan oleh para wanita, tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, tetapi yang terkecil dalam kerajaan Elohim lebih besar daripadanya. Nah, perhatikan itu. Yesus katakan apa? Yohanes adalah seorang nabi yang besar. Dia bisa meragukan Yesus. Amin. Dia menghadapi kekecewaan dan dia mulai pikir, apakah Yesus ini orang yang betul dia harapkan? Saudaraku, menghadapi kekecewaan itu memang tidak mudah. Salah satu penyebab kekecewaan dalam hidup orang beriman adalah ketika kita memaksakan rancangan Tuhan yang tidak terbatas untuk masuk ke dalam pikiran dan rencana kita yang sangat terbatas. Padahal Tuhan menginginkan sebaliknya. Kita yang terbatas masuk dan berserah ke dalam rencana dan kehendak Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan di dalam kedaulatannya bisa memakai keadaan apapun pada akhirnya untuk kemuliaannya, termasuk memakai kekecewaan kita. Haleluya. Amin. Saudara, jika saat ini kita sedang merasa kecewa kepada Tuhan, jangan ragu untuk mencurahkan isi hatimu, kekecewaanmu, seperti Yohanes kepada Yesus. Maka Tuhan akan menopang, akan menghibur, akan menguatkan kita untuk apa? Untuk terus berjalan di dalam iman. Di saat kita merasa kecewa dan sendirian, sesungguhnya Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Itu sebabnya dia katakan, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Haleluya. Ayat yang ke-35. Lukas 7 ayat 35. Tetapi hikmat dibuktikan benar oleh hidup mereka yang mengikutinya. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan, nevertheless, I say to you, the wisdom of God will be proven true by the expression of godliness in everyone who follows me. Jadi maksudnya begini,
Aku berkata kepadamu, hikmat dari Elohim itu akan terbukti benar dengan melihat kesalehan hidup, karakter, dan perbuatan-perbuatan setiap orang yang mengikuti Yesus. Hikmat itu, firman itu adalah benar. Amin. Firman itu yang mengubahkan hidup kita untuk yang tadinya mungkin kita merasa kecewa, tapi Tuhan katakan apa? Dia yang menjagaimu, dia yang menopangmu, dia yang menyadarkanmu bahwa dia tidak pernah sedikit pun meninggalkanmu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya dia katakan, berbahagialah mereka yang tidak dikecewa dan menolak Tuhan. Saya tidak mengerti kenapa Tuhan memberikan topik ini kepada saya. Mungkin banyak di antara kita yang mulai merasa ragu, mulai merasa kecewa akan Tuhan. Mulai merasa kok nggak ada juga pertolongannya, kok hidupku seperti ini aja. Mungkin itu muncul ya, iblis mulai masukkan intimidasi seperti itu. Tapi dengar baik, dia Bapa yang sangat mengasihimu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Itu sebabnya jangan engkau menjadi kecewa. Bahaya kecewa adalah apa? Engkau akan meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit orang-orang yang kecewa dan meninggalkan Yesus. Haleluya. Memang benar, iblis itu adalah kuasa dari dunia yang jatuh ini, yang berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum mencari siapa yang dapat ditelannya. Tapi dengar baik, kita sebagai orang percaya tidak dipanggil untuk gemetar ketakutan seperti orang-orang dunia. Karena firman Elohim yang kekal menyatakan bahwa dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Amin. Saudaraku, dengar baik. Jika Anda adalah orang yang percaya kepada Yesus dan menjadikan Yesus pusat kehidupanmu, saya tidak katakan lahir baru ya. Selalu orang mengatakan, kalau engkau lahir baru. Saudaraku, jika engkau di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan baru. Amin. Kalau orang yang belum lahir, belum menjadi ciptaan baru, itu bukan pengikut Kristus, jelas. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan itu, siapa di dalam Kristus? Maka dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Nah, jika Anda adalah orang yang percaya kepada Yesus, Anda menjadi ciptaan baru, yang menjadikan Yesus pusat kehidupanmu. Maka engkau telah diberi kuasa dengan otoritas nama Yesus untuk mengatasi segala sakit, penyakit, dan roh-roh jahat. Apapun yang kau hadapi, engkau hanya mempergunakan kuasa itu. Otoritas itu sudah diberikan kepadamu. Di dalam Kristus, kita memiliki otoritas menghancurkan kuasa iblis dan semua antek-anteknya, semua pengikutnya. Di dalam Kristus, kita memiliki, dikatakan tadi Mazmur 91 ayat 13, kita memiliki otoritas untuk menginjak singa dan ular kobra. The fiercest powers of darkness. Artinya kuasa kegelapan yang begitu jahat. Itu engkau bisa menghancurkannya dengan otoritas kuasa nama Yesus. Semua jerat yang ditujukan kepadamu akan dihancurkan. Firman Tuhan mengatakan roh yang tinggal di dalam Anda jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Roh apa itu? Roh Kristus. Itu sebabnya jangan takut terhadap sakit penyakit, jangan takut terhadap kemiskinan, jangan takut terhadap masalah, pergumulan, atau bahkan kepada iblis. Sebab apa? Engkau sudah diberi kuasa yang jauh lebih besar dari hal-hal tersebut. Amin. Saya masih teringat ketika saya memulai pelayanan di Medan. Ya. Tuhan bawa saya untuk apa? Untuk melayani mereka-mereka yang terikat, mereka-mereka yang terikat oleh penyembahan berhala. Begitu banyak, ya.
Tapi kemudian saya melihat bahwa kuasa yang di dalam kita itu jauh lebih besar. Ya, kuasa-kuasa iblis itu takluk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ada seorang ibu yang setiap hari dia harus berdoa di hadapan patung, ya, dengan bunyi tuk 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 begitu. Dan kalau dia tidak berdoa, maka dia akan sakit. Tapi ketika saya dipertemukan dengan dia, saya katakan, Yesus dapat membebaskanmu dari itu. Dan ketika saya mengatakan sama dia, coba kamu lihat, kamu tahu nggak apa yang kamu sembah? Dan saya cuma bilang, Tuhan bukakan matanya. Dan dia begitu terkejut. Dan dia katakan, aku mau lepaskan semua ini, aku mau ikut Yesus. Dan puji nama Tuhan, ya, Tuhan membebaskan dia. Haleluya. Kuasa Tuhan menghancurkan segala kuasa-kuasa iblis. Yang dikatakan bahwa dia akan sakit kalau tidak berdoa, itu tidak terjadi. Bahkan segala kuasa itu dihancurkan dan habis. Dan sekarang orang itu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Mulai melayani Tuhan. Dan dia katakan, baru kali ini aku mengalami hal yang seperti ini. Ya, Tuhan kita Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang begitu luar biasa. Peran kita di dunia yang semakin berbahaya ini bukan menjadi pasif dan acuh tak acuh, menunggu untuk dilahap oleh singa yang mengaum. No. Engkau sudah dilengkapi dengan kekuatan, otoritas. Untuk apa? Untuk memburu singa yang mengaum. Amin. Jangan diam saja. Ya, kuasa itu ada padamu. Jangan takut. 2 Korintus 10 ayat 3. Coba. 3-5. Sebab sekalipun kami hidup secara jasmani, menurut kami tidak berjuang menurut kedagingan. Ya. Karena senjata perjuangan kami bukanlah bersifat jasmani, melainkan kemampuan dari Elohim yang sanggup menghancurkan benteng-benteng. Nah, perhatikan itu. Karena senjata perjuangan kami, apa senjata perjuangan? Rohmu, roh Kristus, itu ada di dalammu. Yang apa? Bisa menghancurkan benteng-benteng musuh. Itu adalah kemampuan dari Elohim. Terus ayat yang kelima. Kami mematahkan tipu daya dan meruntuhkan setiap dalih keangkuhan yang melawan pengenalan akan Elohim. Kami menawan semua pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Engkau harus menaruh pikiranmu kepada Kristus. Jangan pikirkan apa yang kau lihat dari dunia ini. Jangan kau pikirkan apa intimidasi iblis yang dia gambarkan di depanmu. Taruh letakkan itu di bawah Kristus dan lawan iblis. Saudaraku, Alkitab mencatat satu kisah bagaimana Simpson. Pernah tahu Simpson ya? Simpson si orang kuat itu. Simpson ketika berada di kebun anggur Timna, ya, kita baca deh, Hakim-Hakim 14 ayat 5. Ayat 5. Lalu Simpson beserta ayah ibunya pergi ke Timna. Dan mereka tiba di kebun-kebun anggur Timna. Tiba-tiba seekor singa muda mengaum dan mendatangi Simpson. Nah, coba Roh Yahweh datang dengan dahsyat ke atasnya, dan ia mencabik-cabik singa itu seperti mencabik anak kambing tanpa sesuatu pun di tangannya. Nah, dengar baik ya. Simpson ketika singa muda datang mengaum ke arahnya, ya, iblis itu seperti singa yang mengaum. Apa yang dilakukan oleh Simpson? Dia mencabik-cabik singa itu
Karena apa? Roh Elohim ada di dalam dia. Demikian juga kita. Sekarang apa yang akan Anda lakukan jika Anda tiba-tiba disergap oleh seekor singa? Lawan. Amin. Kamu berasal dari Elohim. Kamu telah mengalahkan mereka. Coba kita baca. Yakobus 4. Ayat yang ke-7. Karena itu, tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah Ya. iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tundukkanlah dirimu pada Elohim. Dalam bahasa Yunani itu disebut hupotaso. Artinya apa? Taat. Hendaklah kau taat kepada Elohim, mematuhi Elohim. Dan apa? Lawan iblis itu. Maka ia akan lari daripadamu. Di 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan apa? Satu Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Elohim, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan mereka. Sebab roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, dengar baik. 1 Yohanes 1 ayat 12 ketika dikatakan apa? Engkau diberi kuasa untuk menjadi anak Elohim. Artinya apa? Kamu berasal dari Elohim, anak-anakku. Itu kata Yesus. Dan kamu telah mengalahkan mereka. Mengalahkan siapa? Mengalahkan musuh. Sebab roh yang ada di dalam kamu, roh Kristus yang ada di dalam kamu, jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya jangan engkau takut menghadapi apapun. Haleluya. Saudaraku, psikolog dunia itu memberitahu kita bahwa pada dasarnya ada 3 kemungkinan tanggapan atau aksi yang dipicu secara naluriah ketika seseorang tiba-tiba didorong ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Contohnya, lagi diam-diam tiba-tiba ada singa di hadapanmu, yang kelaparan, yang mengaum. Hanya ada 3 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, dia berkelahi sama singa itu. Betul? Yang kedua, dia lari. Atau yang ketiga, dia terdiam karena ketakutan. Tapi saya percaya sebagian besar dari kita mungkin ketika menghadapi hal seperti itu akan lari. Amin. Ketika lihat bahaya itu, dia akan lari. Atau dia terdiam ketakutan, mungkin sampai kencing di celana. Tapi perhatikan Simpson. Secara naluriah dia bangkit untuk melawan singa itu. Karena apa? Karena roh Tuhan ada padanya. Hakim-Hakim 14 ayat 6 tadi katakan apa? Roh Tuhan datang dengan kuat atasnya. Coba baca sekali lagi. Di berapa, Bib? Hakim-Hakim 14 ayat 6. Roh Yahweh datang dengan dahsyatnya, dengan dahsyat ke atasnya. Ya. Dan ia Terus? mencabik-cabik singa itu seperti mencabik anak kambing tanpa sesuatu pun di tangannya. Namun Nah, ia tidak menceritakan kepada ayah ibunya apa yang telah ia lakukan. coba perhatikan. Naluri Simpson
naluri anak Tuhan yang hidupnya penuh dengan kuasa Tuhan, dia akan seperti Simpson. Ketika dia melihat singa itu, kuasa jahat itu datang, dia tidak mundur, dia malah datang mencabik-cabik, ya, menghancurkan. Pembunuh yang datang kepada Simpson, tapi justru dia yang dihancurkan. Amin. Tapi ada satu kabar baik. Ketika saya menulis, saya bilang, wow, Tuhan kok begitu luar biasa. Beberapa waktu kemudian, di Hakim-Hakim 14, ayat 14. Coba, Jul. Lalu ia berkata kepada mereka, dari mereka yang makan keluar makanan, dan dari yang kuat keluar sesuatu yang manis. Nah, Dan mereka tidak dapat menjawab teka-teki itu sampai hari ketiga. ya, ini peristiwa ini setelah beberapa hari kemudian, setelah Simpson membunuh singa itu, dia melewati bangkai singa itu dan melihat ada segerombolan lebah dan madu di dalamnya. Jadi dia mengambil sedikit madu dan memakannya. Ya, dan itu memberi kekuatan kepada dia. Jadi ada gambaran yang indah yang Tuhan tunjukkan di sini untuk kita semua. Alih-alih dimakan singa, Simpson dimakan singa, justru Simpson mendapatkan sesuatu yang manis untuk dimakan. Kebenaran rohani apa yang kita dapatkan hari ini? Dari setiap hal yang jahat, hal yang negatif yang iblis lemparkan kepada Anda hari ini, Tuhan akan membuat sesuatu yang manis untuk Anda. Amin. Raksasa Anda akan menjadi roti bagi Anda. Tuhan akan mengubah setiap kesulitan yang pahit menjadi madu yang manis untukmu. Haleluya. Amin. Perhatikan, lawan. Dan Tuhan akan menjadikan itu madu yang manis untuk kau nikmati. Haleluya. Ini janji Tuhan. Ini adalah ciri-ciri orang yang menyadari bahwa dirinya memiliki kuasa dan otoritas. Kalau orang itu tidak menyadari dirinya mempunyai kuasa, dia tidak sadar bahwa dia adalah anak Elohim yang maha tinggi, dia akan lari terbirit-birit atau dia akan terkencing-kencing di celana. Perhatikan Daud. Ketika Daud menghadapi Goliat, Daud tidak melihat Goliat, semua tentara Israel termasuk Saul, mereka diam, mereka tidak berani keluar dari tenda. Tapi ketika Daud melihat Goliat, Daud tidak mengurung diri di dalam tenda, kemudian berkeringat dingin, gemetar, dan dia mulai mengasihani dirinya, kenapa aku datang ke sini, seharusnya aku tidak datang ke tempat ini. Enggak. Atau dia mungkin masuk ke dalam tenda, kemudian berdoa penting, berdoa perlu. Tapi saudaraku, Tuhan tidak minta kamu untuk berdoa saat itu. Daud diminta Tuhan untuk keluar menghadapi Goliat dengan penuh percaya diri bahwa Elohim ada bersamanya. Dan perhatikan kata-kata kuasa yang dikeluarkan oleh Daud. 1 Samuel 17 ayat 45. Satu Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Lalu Daud berkata kepada orang Filistin itu, Ya, engkau mendatangiku dengan pedang tombak dan dengan Ya. lembing, namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, Elohim barisan Israel yang telah engkau rendahkan. Nah, perhatikan. Ketika Daud melihat Goliat yang begitu besar dengan lembing dan tombak yang begitu dahsyat, dia katakan apa? Hah, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Aku datang kepadamu dengan nama Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam.
Dia begitu percaya, dia percaya bahwa Yahweh Elohimnya menyertai dia. Dia nggak takut itu, dia katakan, engkau datang dengan lebih tombak, aku datang dengan Yahweh Sebaot. Dan apa yang dia katakan selanjutnya? Ayat ke-46. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkanmu serta memenggal kepalamu lalu memberikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang buas di bumi hari ini. Maka seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Elohim di Israel. Nah, saudaraku, sikap ini harus dimiliki setiap anak Tuhan. Ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi apapun problema atau ekspektasi apapun yang tidak sesuai dengan keinginan hatimu, engkau harus menghadapi dengan cara Daud menghadapi Goliat. Katakan, hari ini Elohimku, Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkanmu, memenggal kepalamu, dan memberikan bangkai pasukan Filistin ini kepada burung-burung. Itu yang harus kau katakan. Apapun yang kau hadapi, kau katakan, hari ini juga kuasamu dihancurkan. Hari ini juga sakit penyakit keluar dari tubuhku dalam nama Yesus. Sebab oleh bilur-bilur Kristus aku sudah disembuhkan. Amin. Sebab apa? Sebab dia yakin bahwa di dalam dia ada Tuhan, di dalam dia ada Elohim. Di ayat yang 47 dikatakan itu. Coba 47. Dan seluruh pasukan itu akan mengetahui bahwa Yahweh tidak menyelamatkan dengan pedang dan dengan tombak. Karena peperangan adalah milik Yahweh dan dia telah menyerahkan engkau ke dalam tangan kami. The battle is the Lord. Peperangan ini milik Tuhan. Ketika engkau menghadapi apapun, ketika engkau menghadapi bahaya, ketika engkau menghadapi sesuatu yang menakutkan, katakan, the battle is the Lord. Peperangan ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang akan berperang bagimu. Engkau hanya tinggal diam. Seperti kita Yosafat ketika dikepung oleh beribu-ribu, beratus-ratus ribu tentara. Tuhan hanya katakan, engkau hanya berdiri diam. Aku yang berperang bagimu. Haleluya. Banyak sekali kita anak-anak tidak menyadari bahwa selama ini bukan usaha kita yang membuat kita bisa keluar dari setiap masalah kita. Tapi sebenarnya apa? Tuhan berperang. Itu sebabnya saya selalu katakan, God is work behind the scene. Tuhan itu sedang bekerja di balik layar. Jadi jangan kau pernah takut. Dia selalu ada bersamamu. Dia selalu ada di sebelah kananmu. Hadapi semua itu. Hadapi saja. Dan kau akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam kehidupanmu. Saudaraku, hal pertama yang saya ingin Anda sadari adalah bahwa kuasa itu sudah diberikan kepadamu. Di dalam Kristus, Anda jauh lebih kuat, lebih besar, lebih berkuasa dari segala sakit penyakit, dari segala kebodohan, dari segala kemiskinan, dari segala masalah-masalah lain yang engkau hadapi. Jangan berpikir bahwa engkau adalah orang lemah dan tidak berdaya. Iblis sudah dihancurkan. Yesus telah menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Elohim telah menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Dan memberikan Kristus kepada kita, gerejanya. Sebagai apa? Sebagai kepala. Artinya apa? Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Amin. Mulai hari ini, jangan takut terhadap apapun juga. Bangkit. Sempat beberapa waktu yang lalu, saya juga merasa gentar, saudaraku. Saya ini manusia, sama seperti Anda manusia. Saya pun ada perasaan gentar. Tapi Tuhan katakan apa? Jangan takut. Jangan gentar. Aku ada bersamamu. Aku akan memegang tangan kananmu. Lukas 10 ayat 19 katakan apa?
Sesungguhnya aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh. Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mencelakakan kamu. Nah, saudaraku, Yesus sudah katakan apa? Ini perkataan Yesus, aku memberikan kuasa kepadamu. Sebelum itu dia katakan segala kuasa itu sudah diberikan kepadaku. Di surga, di bumi, di bawah bumi, segala kuasa itu sudah diberikan kepadaku. Dan sekarang aku memberikan kuasa kepadamu untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Menginjak kuasa-kuasa gelap yang jahat itu. Kuasa atas segala kekuatan musuh. Dan tidak ada satu, ini jaminan yang Tuhan katakan, ketika engkau melawan, tidak ada satu apapun yang dapat mencelakakan engkau. Haleluya. Itu sebabnya jangan ketika engkau menghadapi semua itu dan engkau, aduhlah matilah aku, aduh bagaimana ini, aduh aku. Semua perkataan yang keluar dari mulutmu akhirnya apa? Keluaran perkataan-perkataan yang negatif. Perkataan-perkataan yang melemahkan imanmu sendiri. Sebab setiap perkataan yang keluar dari mulutmu masuk ke telingamu. Apakah itu memberi kekuatan kepada imanmu atau tidak? Itu tergantung apa yang keluar dari mulutmu. Haleluya. Kalau engkau adalah anak yang selalu hidup di dalam firman, maka yang keluar dari mulutmu pasti firman. Dan ketika firman keluar dari mulutmu, telingamu mendengar, imanmu bangkit. Haleluya. Itu sebabnya Amsal katakan apa? Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Orang yang mencintainya, orang yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau perkataanmu negatif, maka yang kau terima adalah hal yang negatif. Tetapi ketika yang keluar dari mulutmu itu adalah firman, maka engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupanmu. Haleluya. Saudaraku, saat kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang diberi kuasa, maka bagian kita adalah menggunakan kuasa itu untuk menyatakan kehendak Tuhan di bumi. Sama seperti di sorga. 1 Yohanes 4 ayat 17 itu katakan, sebagaimana engkau di surga, demikian kami di bumi ini. Pakai kuasa itu dalam doa-doamu. Ambil alih segala hal yang menjadi hak Tuhan. Untuk apa? Untuk kita menikmati kemenangan. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa musuh terbesar kita adalah penguasa-penguasa di udara. Haleluya. Atau si iblis. Jadi perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Satu-satunya cara untuk menang melawan kuasa si iblis bagaimana? Perkatakan firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus katakan, ada tertulis. Waktu dia dicobai oleh iblis, dia katakan, jika engkau anak Elohim, jadikan roti ini, batu-batu ini menjadi roti. Yesus katakan apa? Ada tertulis. Kemudian ketika dia dibawa ke bumbungan bait suci, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat-malaikat akan menantang tangannya sehingga kakimu tidak tercantuk ada batu. Dia katakan apa? Ada tertulis. Ketika dia dibawa ke atas gunung, diperlihatkan seluruh kemuliaan dunia ini, Yesus katakan ada tertulis. Itu sebabnya, saudaraku, ketika kau menghadapi apapun, katakan ada tertulis. Satu-satunya cara untuk menang melawan kuasa si iblis hanya dengan memperkatakan firman Tuhan. Bagaimana engkau dapat memperkatakan firman Tuhan kalau engkau tidak pernah merenungkan firman Tuhan, kalau engkau tidak pernah mendengar firman Tuhan, kalau engkau tidak pernah diam di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya saya selalu menghimbau, ayo anak-anak Tuhan, masuk lebih dalam lagi. Jangan bingung dengan hal-hal yang nampak. Jangan bingung dengan apa yang kau mau makan atau apa yang kau mau pakai. Sebab semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan katakan, hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari di mana kedatanganku yang kedua kali sudah amat sangat dekat. Berhenti, mulai fokus hanya kepada Kristus. Dan yang lain itu akan ditambahkan kepadamu.
Bukan berarti ketika engkau fokus kepada Kristus, maka engkau akan kelaparan. No. Semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudaraku, mulai hari ini, selalu perkatakan firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupanmu. Sebab firman Tuhan itu adalah the power of God, the word of God which represent himself. Bahwa firman Tuhan itu adalah kuasa Elohim sendiri. Kuasa firman Tuhan itu adalah mewakili Elohim sendiri, mewakili Yesus sendiri. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami. Biarlah itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Percayalah, kuasa itu sudah diberikan kepadamu. Lawan si iblis, maka dia akan lari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Biar firman Tuhan pagi hari ini yang singkat saja, tapi janji Tuhan katakan, kuasa itu sudah diberikan kepadamu. Jangan acuh tak acuh, ya. Jangan sembrono, jangan acuh tak acuh. Datang kepada Tuhan. Kalau engkau merasa kecewa, katakan kecewamu kepada Tuhan. Seperti Yohanes, dia katakan, tanya sama dia, apakah dia itu yang kami yang nantikan atau masih ada orang lain yang harus kami nantikan? Tapi Tuhan katakan, lihat, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan. Dan itu menguatkan Yohanes. Jadi kembalinya kepada mana? Kepada firman. Di saat engkau kecewa, di saat engkau mulai meragukan Tuhan, kembali ke firman. Bahwa dia tidak sedetik pun, dia tidak pernah sekalipun membuat engkau menjadi kecewa. Karena apa? Karena dia adalah Bapa yang sangat mengasihimu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan menyiapkan perjamuan kudus. Ya, saya tadi ambil perjamuan kudus dan di sini ditulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Apa yang menjadi kekhawatiranmu pagi hari ini? Ia yang memelihara kamu. Amin. Berkat Tuhanlah yang membuat kamu menjadi kaya. Susah payah tidak menambahinya. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Semua jemaat juga menyiapkan tubuh dan darah Kristus, dan saya minta worship leader untuk menyanyikan satu pujian. Suara dari singer nggak kedengaran ya, bisa dibuka dulu. Ya, silakan Elvi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, oh Yesus, Yesusku. Pujian dari hati, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Kau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Baik, saudara-saudaraku, semua sudah terima tubuh dan darah Kristus. Ini adalah tubuh dan darah Kristus. Satu bukti kasih yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Engkau yang seharusnya binasa, engkau yang seharusnya terhilang, Dia turun, datang untuk memulihkan keadaan. Sebab engkau telah dipilih jauh sebelum dunia dijadikan. Jangan seorang pun di antaramu yang merasa begitu sombong, yang mengatakan oleh karena kehendakku aku mau bertobat. Tapi firman Tuhan katakan, jika orang itu tidak ditarik oleh Bapa, dia tidak akan dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Renungkan, camkan itu. Kalau engkau boleh berdiri di gereja, berdiri saat ini bersama-sama dengan kita untuk menikmati tubuh dan darah Kristus, itu semua karena anugerah. Saudaraku, di tangan kita ada tubuh dan darah Kristus. Mari kita menikmati tubuh dan darahnya. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, maka aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Mari kita angkat tubuh Kristus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, Bapa. Yesus ketika pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku,
Mari kita nikmati tubuh Kristus. Sebab firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurku engkau sudah sembuh. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu seluruh tubuh kami sembuh. Oleh bilur-bilur-Mu kanker, sakit ginjal, sakit depresi, atau apapun itu juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan, kekhawatiran sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah makan dia mengambil cawan dan mengucap syukur dan dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah itu menjadi satu peringatan akan aku. Saudaraku, percayalah darah Yesus tercurah untuk segala dosa, kesalahan, pemberontakan kita. Sudah patutnya kita bersyukur betapa baiknya kita nikmati kasih Bapa yang sempurna dalam hidup kita. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Joni, musiknya dihidupin aja. Mari kita berdoa, angkat tanganmu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk anak-Mu yang sudah Kau curahkan kepada kami. Sebab kami percaya kalau anak-Mu saja Kau berikan, tubuh-Mu saja Kau berikan untuk keselamatan kami, apalagi segala kebutuhan, keperluan kami, Tuhan akan mencukupkan segalanya. Bapa, terima kasih kami sudah dibenarkan, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Kami adalah kebenaran Elohim di dalam Kristus. Kami sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Kami dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh korban Kristus. Kami percaya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub yang sudah Kau janjikan dengan sumpah untuk Kau berikan kepada kami, benih-benih Abraham sudah kami terima sebab kami adalah kebenaran-Mu di dalam Kristus. Kami adalah orang benar, harta bangsa-bangsa, harta orang fasik yang dikumpulkan untuk orang benar sudah Kau berikan kepada kami sebab kami adalah kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah menerima kebenaran firman-Mu. Mereka akan menjadi semakin kuat. Mereka akan terus naik dan tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan ekor. Hidup mereka diberkati. Kemurahan dan berkat Tuhan mengikuti mereka sepanjang hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara. Baik, kita telah mendengarkan kabar baik, kabar sukacita di tempat ini, amin. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita, ucapan syukur kita, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberkati kita, amin. Haleluya. Engkau baik.
ingat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. 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 Teramat baik, teramat baik. Mari kita berdoa. Bapak dan Ibu, saudaraku yang online, angkat persembahan saudara di atas kepala saudara, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa karena Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu. Maka saat ini Tuhan, kami membawa segala persembahan kami, ucapan syukur kami, persepuluhan dan persembahan dagona dan persembahan buah sulung. Kami percaya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami, karena firman-Mu berkata, Engkau yang menyediakan benihnya untuk kami boleh tabur. Saat ini kami menabur persembahan kami ini Bapa, biarlah Kau mengkuduskannya dan menjadikan ini suatu memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kami percaya semakin hari Tuhan berkati kami secara berkelimpahan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah memberi dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita masuk ke dalam pengumuman, kami persilahkan. Ada sukacita saudaraku? Berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan, amin. Haleluya. Saudaraku terkasih, mari terus kita sampaikan kabar baik ya, dimanapun kita ada. Ya, sampaikan terus, ajak mereka ya untuk beribadah, memuji Tuhan ya di gereja kita ini. Amin saudaraku. Haleluya. Mari terus kita menyampaikan kabar baik. Inilah saudaraku terkasih warta kita untuk sampaikan. Seperti biasanya ibadah raya kita diadakan setiap minggunya. Kita masuk pada pukul 10 tepat, disertai dengan Sunday School. Yang kedua saudaraku ada ibadah 2 pagi. Ini secara online, Senin sampai dengan Sabtu. Ini masuk pada pukul 5.30 WIB. Ya, untuk ibadah FA nanti diinformasikan kembali ya. Ibadah komsel setiap hari Jumat masuk pada pukul 7 malam. Ini di gereja ya, di gereja kita. Untuk minggu ini kita di gereja. Yang kelima, ibadah wanita secara online setiap hari Sabtu masuk pada pukul 2:30 WIB. Pelayanan doa dan konseling. Saudara yang rindu untuk didoakan atau sharing tentang firman Tuhan, mari hubungi Bapak Gembala Senior kita, Reverend Andre Roland Klein. Ada nomor HP-nya, nomor WA-nya, dihubungi saudaraku terkasih. Gembala Gereja, Reverend Agusta Semdiring, ada nomor HP-nya, nomor WA-nya, dihubungi. Persembahan, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, diakonia dan penaburan dapat ditransfer lewat rekening gereja Bank BRI, KCP Gajah Mada, ada nomornya, hubungi. Ya, transfer ke sana yang saudaraku terkasih, ada nomornya. Atas nama Ida Ayu Linda Brahmaning Putri.
Bukti transfer dapat dikirim ke nomor WA, ada nomornya sebagai bukti laporan gereja. Demikianlah saudaraku untuk warta kita sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku tak pasti tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku yakin Tuhan, ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku tahu pasti tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau mencoba merangkum satu hal supaya kita jauh akan diubahkan oleh Tuhan. Tadi firman-Nya berkata, ke dalam dirimu sudah diberikan kuasa menginjak dan melangkahi. Coba saudara renungkan, kalau saudara menginjak sesuatu, pasti yang saudara bisa injak itu adalah lebih kecil daripada saudara. Amin. Tidak mungkin saudara meminjak sesuatu yang lebih besar dari saudara. Yang kedua, saudara juga bisa melangkahi sesuatu jika yang saudara langkahi itu pasti lebih rendah dari tinggi saudara. Saudara nggak akan mungkin melangkahi gedung tinggi yang melebihi jauh dari ketinggian saudara. Firman Tuhan ini diberitakan buat kita hari ini, menunjukkan kuasa yang ada pada kita jauh lebih besar dari masalah saudara. Jauh dan lebih tinggi kuasa yang ada pada kita daripada segala kuasa yang menghalangi segala sesuatu dalam hidup saudara. Mungkin engkau mengharapkan sesuatu, dunia berkata terlalu tinggi angan-anganmu, terlalu tinggi cita-citamu, terlalu tinggi harapanmu. Hari ini engkau pulang,
katakan kepada harapanmu, aku berpengharapan bukan kepada dunia ini, tapi kepada Tuhanku yang jauh lebih tinggi, lebih besar daripada segala kuasa di bumi ini. Dan kuasa ini ada pada kita. Kau jangan ragu meminta apapun. Kau jangan ragu dengan masalahmu, sakit penyakitmu, persoalanmu. Hari ini firman ini harus menjadi rema dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Iblis tidak akan bisa lagi mengalahkan iman kita, karena oleh kuasa darahnya dia sudah tunduk di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Apa kerinduanmu? Sampaikan dalam hatimu. Apa masalahmu? Apa harapanmu? Apa cita-citamu? Sampaikan kepada Bapa. Dia ada di dalam dirimu. Sekalipun dia di dalam buritan hatimu, dia tetap ada buat engkau. Dia mendengar seruanmu. Dia tahu segala persoalanmu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar seruan doa anak-anakmu di tempat ini yang hari ini mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu ini akan digenapi dalam hidup kami. Apa yang kami minta, apa yang jemaat-Mu minta, yang diharapkan oleh jemaat Tuhan pagi hari ini, seperti kami berbicara kepada ke dalam telinga Tuhan, Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti genapi. Kami percaya Tuhan, firman-Mu selalu iya dan amin. Engkau akan selalu membawa kami semakin hari semakin berada di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menjawab segala doa-doa kami. Terima kasih Tuhan buat segala pengalaman hidup kami yang pernah kami lalui sepanjang hidup kami. Semua itu bukan karena kuat kami. Ketika kami melihat apa yang terjadi dalam hidup kami, semuanya di luar kemampuan kami. Tetapi ketika kami tinggal di dalam Engkau, kami semakin kuat dan semakin sanggup untuk menginjak, untuk melangkahi. Kami percaya hidup kami semakin hari semakin sempurna. Terima kasih Bapak, pakai terus anak-Mu ini, Gembala senior kami Pak Andri Roland Klin, sekalipun di mana dia ada. Kau selalu membuka pewahyuan lewat anak-Mu ini, sehingga firman-firman Tuhan yang ditaburkan dari mulut bibir anak-Mu ini selalu menguatkan, membuat iman kami bertumbuh. Dimanapun dia ada, Tuhan yang menutup bungkus, Tuhan yang mengcover, Tuhan yang memberkatinya. Berikan kesehatan, umur yang panjang, berkati istri dan anak-anaknya, cucunya, menantu, bahkan sisi rumahnya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga jemaat-Mu yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami tidak akan lagi sama ketika kami datang. Kami pulang akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hidup kami sudah diubahkan. Orang akan melihat hidup kami menjadi kebenaran daripada firman Tuhan itu sendiri. Kami tidak perlu lagi takut, karena kami tahu kami sudah bisa melangkahi dan menginjak kuasa-kuasa di bumi ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Kau menjagai kami sepanjang hidup kami. Berkati juga Tuhan segala usaha pekerjaan kami. Kami percaya kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Maka segala yang kami kerjakan pasti berhasil. Karena kami tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kami percaya Bapa, Tuhan selalu membawa kami, hidup kami semakin hari selalu naik, tidak pernah turun. Dan kami tidak pernah dikecewakan, bahkan dipermalukan oleh dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang tahu apa yang menjadi kerinduan kami.
Dan Engkau yang lebih tahu lagi apa yang baik bagi kami. Yang kami terima selalu yang baik. Terima kasih Bapa, berikan kami hikmat agar sepanjang hidup kami berkat-berkat yang Bapa telah sediakan, kami akan melihatnya dengan hikmat yang datang dari surga. Terima kasih Bapa, berkati juga saudara-saudara kami yang pagi hari ini tidak ada beribadah di tempat ini. Kami percaya dia tetap beribadah dimanapun dia ada. Nama Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Dan kami rindu Bapa, kursi-kursi yang kosong ini Tuhan kirim jiwa-jiwa yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memberikan kesempatan tempat ini boleh tempat kami beribadah. Tuhan juga menyiapkan jemaat-jemaat Tuhan yang radikal rindu akan firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil Bapa bagimu. Dan tidak ada satupun yang boleh datang kalau bukan karena Engkau yang menariknya. Kami percaya Tuhan akan jamah baik setiap jiwa-jiwa yang pernah beribadah di tempat ini, maupun jiwa-jiwa yang pernah tahu lewat perkataan orang ataupun lewat penglihatan tempat ini. Kami mengundangnya Bapa dengan iman percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat jemaat yang online, Bapa yang menjamah mereka semua. Hari ini mereka semua diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Seluruh jemaat online semakin hari semakin bertumbuh imannya. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang terpapar sakit penyakit apapun. Hidup mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang dari tempat ini. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna akan seluruh hidup kami. Kami tiba di rumah kami dengan selamat. Bahkan dalam perjalanan kami boleh bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Setiap yang kami pijak, di mana kami berpijak, itu menjadi orang di tempat di mana anak-Mu ini kami semua berkuasa. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan sepanjang seminggu ke depan kuasa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang biarlah Tuhan memberkati kami lewat hamba-Mu, anak-Mu. Mari saudara-saudaraku, angkat tanganmu, arahkan pandangan wajahmu kepada Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Diberkatilah pada waktu engkau keluar. Diberkatilah periuk nasimu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Diberkatilah anak-anak dan istrimu. Terima semua berkat itu hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Amin. Shalom sejenak.